Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Abu Abdullah Harmin dalam fikih seputar bersuci yang ketujuh. Dan saya doakan kepada kaum muslimin dan muslimat semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, memberikan rezeki yang berkah yang banyak kepada bapak dan ibu semua, sehingga memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita, keluarga kita kepada kebaikan-kebaikan. Pada fikih bersuci yang ketujuh ini, kita akan membacakan tentang istinja dan adab-adab dari buang hajat. Bahwa apa itu istinja, bagaimana Islam mengajarkan istinja, dan bagaimana kita adab-adab dalam buang hajat. Dan inilah agama kita Islam ini, bahwa tidak ada satu urusan pun, bahkan dalam urusan buang hajat pun Rasul SAW telah memberikan petunjuk atau tata caranya. Ini menunjukkan juga bagaimana kesempurnaan daripada agama Islam ini. Maka ini tujuan pengajian kita hari ini, yaitu mengenal apa itu istinja dan kapan dengan apa beristinja, dan bagaimana adab-adab istinja. Kemudian juga akan kita lanjutkan dengan adab-adab buang hajat. Disebutkan al-istinja, mana al-istinja wa hukmuhu. Apa yang dimaksud istinja dan hukumnya? Istinja istif'alu min nujusi atau nujutis sajarai qata'tuha atau qata'taha fa ka'annahu qata'a adha anhu. Wa bi istilahi, apa yang dimaksud istinja? Izalatu ma kharaja minas sabilaini, yaitu menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, al-kubul wal dubur, baik keluar dari kubul, keluar dari kemaluan, wal dubur, atau keluar dari lubang anus, bima'in, apa dengan air, aw hajarin, atau dengan batu, aw warokin, atau dengan daun-daun atau tisu atau kain, wa nahwiha, dan selainnya. Jadi ini yang dimaksud dengan istinja, yaitu membersihkan segala apa yang keluar dari dua jalan, kubul wal dubur. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ketika seorang buang air besar atau seorang buang air kecil dengan air atau dengan batu atau dengan daun-daun, tisu atau kain yang lainnya. Dan istinja juga dikatakan istijmar. Boleh dikatakan istijmar, yaitu ketika menggunakan yusta'malu al-jimar, ketika menggunakan batu yang kecil. Atau ini yang dimaksud dengan istinja. Adapun hukum istinja, bagaimana hukum istinja? Ketika ketika selesai buang air besar atau buang air kecil, fal istinja'u wajibun min kulli kharijin mu'tadan minas sabilain kal boli wal madhi wal go'id. Maka istinja itu wajib hukumnya dari seluruh yang keluar dari dua jalan, seperti baul,
kencing, wal mazi, keluar mazi, ya harus istinja. Goit, ketika buang air besar. Ini di sisi indal jumhur ulama. Hadis yang ada yang berdasarkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadukum ilal goiti falyastatib bi salasi ahjarin fa innaha tujzi anhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian ke goit, buang hajat, maka hendaknya dia membersihkannya dengan 3 batu. Ini ketika tidak ada air, memakai batu, tisu atau daun-daun. Fa innaha tujzi anhu, maka itu cukup untuk membersihkannya. Wa hadza amar, dan ini adalah perintah. Wa huwa lil wujub, dan perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, jadi kaum muslimin dan kaum subhanahu wa ta'ala, ini yang dimaksud dengan istinja. Kemudian bima yakunu istinja, apa yang bisa dipakai untuk beristinja, maka telah kita sebutkan bahwa istinja ini boleh menggunakan al-hijaratu wa nahuha min kulli jamidin mazilun lil najasa ghairu muhtaram. Yang pertama, boleh dengan batu-batu kecil yang halus, ataukah dengan daun-daun, ataukah dengan tisu, atau benda-benda yang bukan suatu merupakan benda yang terhormat, seperti kalwarok, seperti daun-daunan, dan gunanya untuk menghilangkan najis tersebut. Contohnya ketika seseorang di satu tempat tidak ada air, maka bagaimana ketika dia sudah buang air besar atau buang air kecil? Maka dalam Islam ada jalan lain, yaitu dia bisa memakai tisu, atau dia memakai daun-daunan, atau ada batu-batu halus yang dia pakai untuk beristijmar. Nah, kemudian tentunya yang kedua, dan ini yang paling utama, al-istinja'u bil ma', ya istinja dengan menggunakan air. Fa'an Anas qala, karena Nabi, berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi SAW yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulami nahwi idawatu min ma'in. Bahwa suatu ketika Rasul SAW masuk dalam kamar mandi atau ke tempat buang hajat, maka Anas bin Malik membawakan air. Fayastanji bil ma', maka Rasul SAW beristinja menggunakan air. Al-istinja'u bil ma'i afdalu min istijmar bil ahjar. Maka istinja dengan menggunakan air itu lebih utama daripada menggunakan yang lainnya. Faqad imtadaha Allah Ta'ala ahlal Quba bistinja'ihim bil ma'. Dan Allah telah memuji ahlul Quba karena mereka beristinja menggunakan air. Sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, nasarat hadil ayat fi ahlul Quba, bahwa ayat surah At-Taubah ayat 108 itu turun terhadap ahlul Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di sana ada laki-laki yang mencintai untuk bersuci, yaitu mereka menggunakan air. Maka misalnya ketika kita di bandara dan lain sebagainya, sering kita mendapati ketika mungkin ada tisu, ada air, yang mana yang didahulukan, maka lebih utama untuk memakai air. Tapi ketika tidak ada, misalnya di pesawat atau di beberapa tempat, di suatu tempat yang tidak ada air, yang ada tisu, maka itu pun dalam Islam itu dibolehkan istijmar menggunakan tisu, menggunakan batu halus, atau menggunakan daun-daun. Satu hal pertanyaan, ketika kentut atau buang angin, apakah disunahkan juga untuk beristinja sebelum wudhu? Artinya seorang ketika kentut, dia membersihkan dulu duburnya sebelum sholat atau sebelum berwudu. Maka man horojat min hurihun aw qama min naumihi falaysa alaihi istinja. Barang siapa yang kentut, buang air angin, atau baru bangun dari tidurnya, tidak wajib atau tidak ada baginya untuk istinja. Ini satu hal yang harus diperhatikan. Tidak perlu dia beristinja ketika kentut, membersihkan duburnya.
ketika dia mau sholat ya cukup baginya dia berwudu tanpa istinja. Dan ada ulama mengatakan la na'lamu fi hadza khilafan. Karena laisa firrih istinja fi kitabillah. Tidak ada istinja ketika seorang buang angin, ketika orang kentut dalam Al-Qur'an, tidak pula sunnah. Wa innama alaihil wudu. Cukup langsung dia berwudu tanpa beristinja ketika seorang kentut. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang istinja dan apa yang dipakai untuk beristinja. Satu hal yang harus kita perhatikan, ba'dul adabi fil istinja, bahwa syariat kita ini mengajarkan juga bagaimana tata cara beristinja. Ketika kita istinja cebok, bagaimana tata cara cebok. Min adabil lati yang bagi at-ta'dib atau at-ta'addubu bima indal istinja. Ala yastanji biyaminihi. Ketika seorang cebok atau beristinja, maka jangan dia beristinja menggunakan tangan kanan, tapi istinja itu gunakan tangan kiri. Li hadisi Abi Qatadah qala. Berdasarkan hadis Abu Qatadah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamus disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum fala yamassa dzakara bi yaminihi wala yastandi bi yaminihi. Bahasanya apabila salah seorang di antara kalian kencing, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan pula beristinja dengannya. Jadi ini ketika istinja, ini harus ketika istinja tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Dan tidak boleh memegang dengan tangan kemaluannya dengan tangan kanannya. Maka beristinja gunakan tangan kiri, tidak boleh dengan tangan kanan. Kemudian adab yang berikutnya, Allah yamussa farja biyaminihi. Tadi sudah yang pertama, yaitu jangan beristinja dengan tangan kanan, hendaknya menggunakan tangan kiri. Jangan juga menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, tapi sentuhlah dengan tangan kiri. Ini diantara adab-adab dari beristinja. Jadi menggunakan tangan kiri dan jangan menyentuh daripada kemaluannya dengan tangan kiri. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada adab-adab buang hajat. Bagaimana ketika seorang buang hajat, apa yang harus, bagaimana tuntunan Islam di dalam buang hajat. Maka telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW beberapa adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika dia buang hajat. Disebutkan yang pertama, adab-adab buang hajat. Al-awwal, yustahabbu liman arada duhulal khala'i ayyakula bismillah. Allahumma inni a'udzu minal khubuthi wal khaba'ithsi. Maka ini dianjurkan ketika seseorang akan masuk ke WC, membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Inni a'udzubika, aku berlindung darimu ya Allah, minal khubuthi, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka sebelum masuk dalam WC diperintahkan untuk membaca doa ini, bismillah dan a'udzubika, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. An Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sitru ma bainal jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala ayyakula bismillah. Bahwa pembatas antara jin dengan aurat bani Adam manakala seorang di antara mereka masuk WC agar ia mengucapkan bismillah. Jadi
Ini salah satu keutamaan membaca bismillah, itu terlindunginya aurat manusia dari jin. Kita tahu jin ada di sekitar kita, maka bagaimana? Dan jin ini tidak tembus pandang. Tidak ada yang langsung lihat tembus pandang terhadap diri manusia, tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Dia akan melihat apabila seorang melepas pakaiannya atau masuk ke dalam WC tanpa mengucapkan bismillah. Maka ia menutupi aurat manusia dengan jalan ucapan bismillah. Maka dianjurkan seorang ketika masuk yang mengucapkan bismillah, membuka pakaiannya dengan berdoa atau mengucapkan bismillah sehingga auratnya tidak kelihatan oleh jin. Ini yang pertama, masuk berdoa dan mengucapkan bismillah. Kemudian adab berikutnya, yustahabu idza kharaja ayyakul, dan dianjurkan jika dia keluar dari WC mengucapkan gufronaka, gufronaka, ya Allah ampunilah aku. Di hadis Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min khala qala gufronaka, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari kamar mandi atau WC beliau mengucapkan gufronaka, ya Allah ampunilah aku ya Allah. Ada satu waktu dalam WC saya tidak berzikir dengan mulut saya, saya tidak menyebut namamu, maka saya memiliki kekurangan di dalamnya, maka ampunilah hambamu ini. Kemudian yang ketiga, wa yustahabu ayyuqaddima rijlahul yusra fi duhul wa yumna fil khuruj, wa dzalika liqauni tayamuni fiha huwa syarifun wa tayasuri fiha huwa ghairu syarif. Waqad warada yadullu alaihi fil jumlah, bahwa dianjurkan ketika masuk ke dalam WC menggunakan kaki kiri, dan ketika keluar menggunakan kaki kanan, karena kanan pada perkara yang mulia sedangkan kiri pada perkara yang tidak mulia. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana ketika kita buang hajatnya bukan di WC? Misalnya ada mungkin satu tempat seorang masuk tambak atau pergi rihlah, pergi ke gunung-gunung, kemudian tidak ada tempatnya. Maka bagaimana, apa yang kita lakukan? Maka tetap kita katakan bahwa ketika dia hendak duduk, maka disitulah dia membaca bismillah dan membaca doa ini. Ada yang ulama yang mengatakan misalnya ketika kita pergi ke tambak, mungkin tidak ada WC-nya atau rihlah misalnya, mau buang hajat, maka apa yang kita lakukan? Maka terakhir dia langkah kakinya dia duduk, maka disitulah dia membaca doa ini, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian dia buang hajat. Kemudian adab yang keempat, wa idza kana fil qada'i ustuhibba lahu al-ib'adu hatta la yura, bahwa dianjurkan ketika seseorang buang hajat, buang air besar atau buang air kecil, di tempat terbuka dianjurkan menjauh sehingga tidak terlihat orang. Bisa-bisa mungkin tidak kelihatan. An Jabir qala kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jabir mengatakan kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Wa kana Rasulullah la ya'til baros hatta yataghayyaba fala yura. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah buang air besar sebelum beliau menjauh sampai tidak terlihat orang lain. Jadi buang hajat itu ya cari tempat yang tersembunyi. Ini ketika mungkin bukan di satu bangunan, bukan tidak ada WC, maka jangan sampai kelihatan. Ini sungguh sangat memalukan sekarang. Kadang kita lihat orang dia buang hajat di pinggir jalan, di tembok-tembok berdiri saja di situ langsung buang hajat, buang air kecil atau yang lainnya. Maka dianjurkan agar menjauh, cari tempat yang tidak kelihatan sehingga aurat kita juga tidak kelihatan oleh orang lain. Kemudian adab yang berikutnya, wa yustahabu ayyarfa sawbahu hatta yadnuwa minal ar. Dianjurkan bahwasanya ketika seorang buang hajat di tempat umum, misalnya di satu tempat yang bukan WC, bahwasanya layar pak jangan mengangkat pakaiannya sampai yadnuwa minal ar, sampai hampir mendekat ke tanah. Jadi maksudnya ketika seorang buang hajat atau sama mau masuk
Ada orang kadang kepepet, dia sudah buka pakaiannya padahal belum masuk WC. Maka ini dilarang karena akan menyebabkan daripada terlihatnya aurat daripada orang tersebut. Maka maksudnya jangan sampai mengangkat sebelum sampai di tempat tersebut sehingga auratnya kelihatan. Kemudian yang berikutnya ada antara adab buang hajat. Wala yajuzu istiqbalul qiblah wa istidbaruha fi suhra'i wala fil bunyan. Tidak boleh buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, baik dia di tempat terbuka maupun dalam bangunan. Jadi ini diantara adab bahwasanya ketika membuat WC maka jangan sampai WC-nya ketika kita buang hajat kita menghadap kiblat atau kita membelakangi kiblat. Kalau kita di Indonesia ya usahakan menghadap utara atau menghadap selatan daripada ketika buang hajat tersebut. Idza ataitum ghaita fala tastaqbilu qibla wala tastadbiruha. Karena dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW mengatakan, apabila kamu mendatangi tempat buang hajat, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Bagaimana Ustadz apabila misalnya WC-nya sudah terlanjur menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Maka yang ada jawabannya sebagaimana kata sahabat Abu Ayyub, faqadimna Syama fawajadna marohido qad buniyat nahwal Ka'bah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, kami datang ke Syam, ke daerah Suriah Palestina saat ini, dan kami mendapati bahwa WC-WC itu dibangun menghadap kiblat. Maka fanan harifu anha wa nastaghfirullah ta'ala. Maka kami berpaling, memiringkan badan. Maksudnya kita menghadap kiblat, menyerongkan badan sehingga ketika buang hajat tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Kemudian diantaranya juga wa yahrumu takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim. Ini juga diantara adab buang hajat. Dilarang buang hajat di jalan umum atau tempat berteduh. Misalnya ada orang dia buang hajat di pinggir jalan, atau dia di tempat banyak orang sering duduk-duduk, dia buang air kecil di situ. Ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqul la'inain. Waspada kalian terhadap dua hal yang menyebabkan terlaknat. Wa mal la'inani ya Rasulullah. Maka ditanya, apa yang membuat seorang terlaknat ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau tempat berteduh. Jelas orang akan marah. Siapa ini? Tiga tahu mendongok-dongok ya. Kenapa buang hajat di pinggir di jalan, atau kenapa dia buang hajat atau kencing di tempat biasa orang berteduh? Nah, ini dalam Islam dilarang mengganggu orang lain. La dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh mengganggu diri kita, tidak boleh membahayakan diri kita, dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, di makruh bagi seorang kencing di tempat pemandiannya, maksudnya di tempat yang mandi di bak atau mandi di satu tempat, atau dia buang air kecil di tempat yang airnya tidak mengalir, di tempat tergenang, di air tergenang. Misalnya kalau airnya tidak mengalir, dilarang kencing di situ. Kenapa? Karena takutnya ini akan mengganggu daripada akan mengotori air tersebut. Berbeda ketika air itu mengalir, maka jelas ini tidak memberikan pengaruh pada air tersebut. Kemudian kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, bolehkah buang air kecil sambil berdiri? Ini pertanyaan, bolehkah buang kecil air sambil berdiri? Maka an Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intaha ila subautati qaumin fabala qaiman. Sesaat Rasulullah dalam safar, beliau
Abu Hudzaifah melihat bahwasanya Rasul SAW buang air kecil dalam keadaan berdiri. Fatanahaitu faqala udnuhu fadanaitu hatta kumtu inda akibahi fatawaddu wa masa ala khuffaihi. Adapun wa innama al-qu'udu afdal, tapi duduk buang air kecil, kencing sambil duduk itu lebih utama. Li'annal ghalibu min fi'li, karena ini kebanyakan dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta qalat Aisyah, tuh sampai Aisyah mengatakan radhiyallahu anha mengatakan, man haddatsakum anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu maka na yabulu illa jalisan. Bahwa barang siapa mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kencing dalam keadaan buang air kecil dalam keadaan berdiri, jangan kamu membenarkannya, karena beliau senantiasa di rumah beliau buang air kecil dalam keadaan duduk. Wa qaulu hadza la yanfi ma ja'a an Hudzaifah, karena dan perkataan ini tidak menafikan, menghilangkan apa yang dikatakan Hudzaifah, karena Aisyah radhiyallahu anha melihat apa yang ada di rumah. Dan Hudzaifah amma ro'ah, melihat apa yang dilihat ketika dalam kondisi safar. Dan yang berikutnya kaum muslimin yang Subhanahu wa taala, hati-hati membersihkan diri dari kencing. Hati-hati dari air kencing, jangan sampai seorang yang buang air kecil misalnya kencing air kecil najisnya terpercik kepada celananya. Baik wanita misalnya ketika dia duduk dia buang air kecil, ketika tehelnya terlalu memang keras sehingga pantulannya kembali ke pakaiannya. Ini hati-hati ketika seorang buang air kecil, hendaknya benar-benar menjaga pakaiannya. Jangan sampai percikan-percikan kencingnya ini, air kencingnya ini mengenai celananya atau yang lainnya. Karena kita sering pengalaman, kita lihat ketika perhatikan benar-benar bahwa kita bisa melihat itu bagaimana percikan mantul kembali ke badan. Maka hendaknya seorang muslim betul-betul menjaga ketika buang air kecil agar percikan-percikan air tersebut tidak mengenai pakaiannya. Dia harus jaga. Atau kalau mengenai baju badannya, maka dia harus cuci najis tersebut. Disebutkan bahwasanya marra bi qabrin, suatu saat Rasulullah SAW melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini itu benar-benar diazab. Amma ahaduma fakana la yastanzi'u min bawlihi. Adapun penyebab dari diazabnya orang ini karena tidak bersuci dari air kencingnya. Dia tidak memperhatikan bahwa ternyata air kencingnya mengenai badannya, atau dia buang air kencing tapi tidak cebok. Ini lebih bahaya lagi. Ada orang buang air kecil tidak cebok, jelas ini ketika mengenai pakaiannya najis, ketika dia pakai sholat ini berbahaya bagi orang tersebut. Kemudian wa amal ahur fakana yamshi bainan nasi binamimah. Adapun penyebab yang kedua diazab karena dia adalah orang yang suka mengadu domba, suka membuat permusuhan di antara manusia. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pengertian istinja dan apa yang digunakan untuk beristinja, adab-adab beristinja, dan juga bagaimana adab-adab menunaikan hajat seseorang, adab-adab untuk masuk WC dan adab-adab buang hajat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan anak-anak kita sebagai bekal kita, sebagai ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wassallallahu ala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.